dilawan, belum ada kurantara, berkembang dari tahun 70 sudah berkembang. Di antara pengurus-pengurusnya adalah Kiai Haji Muhabir, Kiai Haji Senuri dari Muara Kelingi, Kiai Haji Abdul Ghafur, Kakanda Kiai Haji Ahmad Yani. Kemudian juga ada Kiai Haji Damar NU di Makassar, itu sudah ada PCNU dari Irian Jaya Pak. Jadi pengurus NU Irian Jaya itu lengkap, dan Fatayat Muslimatnya juga lengkap. Dan itu yang saya heran, bukan orang Jawa, asli pribumi Irian Jaya. Ini betul-betul mereka itu mengenang orang Irian Jaya. Kapan ada gambarnya Gus Dur, ada gambarnya Hasyim Asy'ari, itu mereka welcome, ya, tidak takut lagi orang yang mengajar ngaji di sana terus mau diserang oleh orang-orang pribumi karena ada gambarnya Gus Dur. Lalu mereka itu akhirnya bertanya, kemudian mereka mau bersahabat karena dia tidak kenal NU mulanya, kenalnya Gus Dur karena adalah beliau bapak bangsa, guru bangsa yang memerkat Syarifuddin Al-Busiri rahimahullah ta'ala. Kita amin. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, ya
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهدك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الوالي الطالب الباعث الوارث المالي السالب عالم الكائن البائن والزائر والذاهب يسمه العابد والمائل والطالب والواذود وعنك ولما وجلدا وشرا بنجم ودلف متراكب مما عند الفكر يخرج من بين السلم والترائب لا إله إلا الله كريم بفضل خلقه بسط أغرامه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من طالب حاجة وفعني له المطالب فلو رأيته لقدامك يا من على الأقدام وقد جاءت بالدموع السواكب والقوم بين النادم والتائب وخايف لنفسه يعاتب وأبيك من الذنوب إليه هارب ولا ينظرون في الاستغفار حتى يقف كف النهار زيول الغياهب فيعودنا وقد فاز بالمطلوب وأدراك برضا المذنوب ولم يعد عاد من القوم وهو خائب لاهت كواكب علامة خير مراكب النجائب هذا بسرى باسم الحبائب فاز زوال طاب الركائب صلاة الله ما
اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعجت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه أهال القيام عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت
marhaban marhaban ya Nurul Aini, marhaban marhaban Jadal Husaini, marhaban wal ghamamah qad adallat, marhaban wal malam sallu alaika, marhaban marhaban ya Nurul Aini, marhaban marhaban Jadal Husaini, wa ataka al-'udhu yabki marhaban marhaban wa tadallal baina yadayka Allah marhaban 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 ya Nurul Aini, marhaban marhaban Jadal Husaini, Allah marhaban ya Allah, berkatil Haji Muhammad ya Allah, Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, berkatil Haji Muhammad ya Allah, badru alaina min zaniyatil wada wa ja'a syukru alaina ma lillahi marhaban ya marhaban ya Nurul Aini, marhaban Jadal Husaini, marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina
dia bisa jadi sebagai ulama, dia bisa bentuknya seperti orang biasa yang punya kebacaan, misalnya bisa ngurut, bisa ngobat dan sebagainya. Tapi dia juga bisa jazab. Ini dalam apa namanya Al-Hikam itu ada istilah jazab itu. Maka Ibnu Athaillah mengatakan bahwa orang gila itu ada dua bentuk, ada jazab, ada junun, atau majzub atau majnun. Nah, jazab itu seolah-olah akalnya hilang seperti orang gila yang lainnya, tapi timbulnya rasa cuma cinta aja. Itu namanya jazab atau majzub. Nah, kedudukan yang seperti ini tadi situ. Nah, Rijal Ansor disebutkan tadi bahwa ada ya, bukan Rijal Ghaib, ya, panjang sampai ke situ gitu ya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana rentetan dari perjalanan Nahdlatul Ulama gitu kan. Itu menjadi perekat umat itu sendiri yang dibahas apa namanya Rois Surya tadi, bahwa menenangkan keadaan dia, menenangkan sebagaimana orang-orang Ansor dulu, orang Muhajirin itu ketika datang ya, dia bisa menenangkan yang dulu mungkin panik gara-gara istilah tidak bisa makan, akhirnya bisa hidup di Madinah itu dengan bergaul. Mereka itu menolong anak Ansor. Jadi Rijal Ansor ini nggak tolong, jadi minta tolong aku biar bisa nolong gitu, nah kan. Itu logikanya. Nah, malam tadi Al Ustadz Sarifuddin ini datang dengan tiba-tiba ingin ketemu. Nah, kebetulan kita baru pulang dari Batu Kucing, satu daerah yang di Muratara, yang sesudah Batu Kucing itu daerah Pau, dan itu batasnya Muratara, kemudian itu Sekayu sudah. Mereka itu sudah berkali-kali minta nyuruh aku ceramah maulid. Perjalanan itu tidak banyak para asatidz atau para ustadz itu, para masyayikh itu tidak banyak yang berani ke sana itu, karena perjalanannya begitu melelahkan dan begitu amat jauh. Nah, dari Rupit Bae perjalanan itu memakan waktu mulai jam 8 sampai ke situ sudah zuhur, melewati jalan-jalan yang rusak. Nah, jadi berat memang, tapi kenapa masih tetap aku lakukan? Karena aku malu dengan Nabi. Itu logikanya, malu dengan Nabi. Nabi itu habis hartanya, ya, habis tenaga dia istilahnya itu kan. Dan nanti lagi siapa aku itu, dan nanti lagi Nabi, apa yang bisa kuberikan itu Nabi. Melihat itu apa lagi mereka minta, memohon kepada aku untuk mengisi tausiah maulid. Nah, tambah malu kalau udah datang. Itu logikanya. Karena apa? Syekh Mutawalli Sa'rawi itu mengatakan bahwa ada yang walaupun seluruh manusia meninggalkan kamu jangan takut, karena Nabi selalu bersama kamu. Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Artinya Nabi Muhammad itu selalu bersama kita, yang dia ketika pernah kamu mendengar itu di sebuah hadis bagaimana rintihan Nabi ketika ajal menjemput dia. Artinya itu bab zohir secara jasad itu hilang sudah dia, tapi secara batin tetap. Artinya seperti ini. Kenapa yang akhirnya di ujung ketika nyawanya hampir putus ya ngomong ala kesakitnya, atau malaikat Jibril mengatakan bahwa ini belum seberapanya dibanding umat kau. Nah, kalau cak itu seluruh yang sakit umat aku balik aku, itu Nabi pengorbanannya kepada umatnya, sehingga pantas kalau seluruh Nabi itu dipanggil namo, tapi Nabi Muhammad ya ayuhan Nabi. Kalau Allah itu sangat mencintai Nabi Muhammad, jadi dia menghargai Nabi Muhammad tuh
hanya Nabi Muhammad lah yang dipanggil di dalam Al-Quran ya ayuhan nabi. Itu menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad. Tadi dibacakan di Dibai tentang bagaimana Nabi Adam. Jadi para umat manusia itu minta syafaat Nabi Adam, tidak bisa karena Adam melakukan kesalahan sehingga dia turun ke bumi. Kemudian minta ke Nabi Nuh tidak bisa karena dia pernah berdoa yang itu tidak ada ilmunya. Kemudian minta Nabi Ibrahim, dia tidak punya syafaat untuk itu. Minta ke Nabi Musa, dia pernah melakukan kesalahan yang dia memukul orang sampai mati, yang itu tidak jelas, itu salah kita. Kemudian dia minta ke Nabi Isa tidak bisa memberi syafaat juga. Akhirnya ke Nabi Muhammad akhirnya menghadap Allah dan langsung tunduk. Allah ngomong, berilah syafaat kepada umat. Nah itu, kalau bahasa kita itu kata sakti. Sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad sedang khutbah, maka pada saat itu Nabi Muhammad menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya azab Allah itu. Kemudian para sahabat pada saat itu menangis. Nah, ada orang Badui, dia ini kan bingung, ilmu rasanya belum ada, ya. Ngapa nangis ya lo? Akhirnya itu apa? Di tengah khutbahnya Nabi itulah nunjuk tangan. Mata sya'ah dia mengatakan. Kapan kiamat itu? Nabi membalas jawaban. Artinya apa? Ada protes di khutbah itu. Nah itu kata kudu bahwa inilah keluasan Islam itu seperti itu, bahwa protes di khutbah istilah itu. Protes mata sya'ah ya Rasul. Kapan kiamat Rasul? Kata Rasul, sudah siap belum kau? Aku belum ada siapnya Rasul. Nah apa yang kau persiapkan? Aku cinta dengan kau tuh. Apa kata Rasul? Cukup. Jadi orang mengaku ulama, mengaku hebat, tidak mencintai Rasul, hati-hati. Ya, yang sampai apalagi ngatur ke bid'ah. Wah, hukum baru bid'ah itu, tidak kamu? Aku tahu dalam pelajaran usul fikih hukum itu ada 5, enggak ya? Diajar urusan mutako aku deh itu kan. Iya tak, ya itu nah, ada 5 hukum itu ya, wajib. Enggak ya, sunnah, mubah, makruh, haram, enggak ya? Ada bid'ah. Atau belum hukum lagi jadinya. Apa hukum bid'ah itu artinya kan? Kalau memang memperingati maulid itu tidak bagus, bagaimana kedudukan? Jadi aku pernah membaca di Dia Ulami, dituliskan oleh para ulama, kalau tidak salah itu di dalam Tarihul Baghdad. Abu Hanifah juga pernah nulis tentang bagaimana istilahnya itu Abu Lahab itu sendiri setiap hari Senin dia dapat keringanan dari azabnya gara-gara saking senangnya dengan kehadiran Nabi. Saking senang. Jadi pada saat itu ketika didengar bahwa berita Nabi Muhammad pada hari Senin itu lahir, namun Sahibatul Islamiyah sebagai seorang budak itu datang. Ya Maulaya, oh Tuanku, karena dia budak kan. Jadi sudah datang, sudah lahir apa namanya Muhammad, anak Aminah. Langsung pada saat itu saking senangnya Abu Lahab, dia akhirnya lepaskan dari seorang budak akhirnya menjadi orang merdeka. Itu menunjukkan saking senangnya dia. Nah itu pun dapat keringanan. Masa kita umat Nabi yang menjalankan risalah kenabian lewat jalan dia kok tidak senang dengan kehadiran Nabi, apalagi ngatur bid'ah. Ini pengikut Nabi bukan itu. Tidak jelas artinya itu kan. Ini karena menurut aku ilmu sepotong-sepotong. Maka benar Kiai Mufti mengatakan bahwa ilmu itu zahir wa batin. Ketika dia ngomongnya banyak ilmu secara zahir, kitabnya apal kalau tapi rasokati. Ya benar lah kata tidak jadi yang kayak itu. Sehingga apa? Akhirnya menjadi orang yang selalu menghujat.
Karena selalu menghujat. Kalau Gus Dur itu kan selalu ngomong kayak ini bahwasannya itu kan, kok Gus jenengan ini kalau sedang ceramah tidak pernah dalil-dalil ya. Gus Dur menjawab, yang sedangkan ustaz ini ustaz itu berdalil dia gitu. Kalau Gus Dur juga ngomong, aku kan sudah tahu orang sudah sudah diakui sebagai kiai, jadi tidak perlu dalil. Ya kan? Kalau yang lain tuh mungkin dianggap kiai, makanya dia berdalil-dalil. Kamu jingok omongan Gus Dur itu selalu kosakatanya kata kunci. Omongan Gus Dur itu kata kuncian. Kalau memang kita itu menjadi orang yang ingin berpikir, karena bahasa dia itu bahasa batinnya loh. Jadi pernah aku di Sewang Bantul itu pernah mendengar ceramah Gus Dur. Jadi itulah aku melihat Gus Dur secara zahir. Waktu itu dia sudah tidak lagi jadi presiden pada saat itu. Duduk di atas kursi, dia mengatakan bahwa mudah-mudahan yang hadir di majelis ini, dia ngomong itu mendapat rahmat Allah, dan yang tidak hadir dia ngomongkan mudah-mudahan dicetok ulo. Hebat maksudnya itu. Dan orang ketawa loh. Kata-kata dia itu kunci loh. Cetok ulo. Jangan kita mengatakan seperti itu, bukan menyumpah itu sebenarnya. Dia tuh biar orang seneng di majelis itu, sehingga orang ketawa kalau kakak mau ketawa dengan Gus Dur itu. Jadi aku lihat ya, Gus Dur itu tidak ngomong lucu, artinya menyenangkan keberadaan Gus Dur itu. Sebagaimana kata Imam kita tadi bahwa menyenangkan.